Ya, sedangkan Bani Huza'ah tadi ini adalah koalisinya dari Rasulullah yang masuk Islam, ya. Nah, memang dari dulu sejak jahiliyah, masa jahiliyah, Bani Bakar dan Bani Huza'ah ini tidak pernah berdamai. Mereka selalu bermusuhan. Sehingga setelah perjanjian Hudaybiyah ini Bani Huza'ah menyatakan diri untuk masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Nah, ketika mendengar mereka Bani Huza'ah ini masuk Islam, Bani Bakar ini sangat marah. Karena mereka kemudian akhirnya meminta bantuan kepada kafir Quraisy untuk menyerang Bani Huza'ah, lalu mengepung Bani Huza'ah di Al-Watir. Nah, ini di malam hari, sehingga Bani Huza'ah ini beberapa meninggal, ya, tewas. Kemudian salah satunya Amr bin Salim Al-Khuzai ini melapor kabur, ya, kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah. Ini adalah poin-poin laporan yang disampaikan oleh Ammar bin Salim Al-Khuzai, bahwa kaum Quraisy telah mengingkari perjanjian damai, mereka ikut menyerang Bani Huza'ah, ya. Jadi kaum Quraisy ini melanggar, karena kan perjanjiannya 10 tahun tetapi baru 2 tahun berjalan, kemudian sudah melanggar, yaitu saling menyerang. Kemudian Bani Huza'ah berada dalam pengepungan selama beberapa hari. Jadi sebenarnya Bani Huza'ah ini sudah dikepung beberapa hari, tetapi tidak sampai informasinya kepada Rasulullah, ya. Kemudian Bani Huza'ah banyak yang meninggal karena penyerangan tersebut. Ini adalah laporannya. Bagaimana reaksi Rasulullah mendengar itu? Kemudian Rasulullah menyiapkan 10.000 orang pasukan untuk membantu Bani Huza'ah. Nah, bagaimana sikap kafir Quraisy? Nah, pastinya mereka adalah ketakutan. Mereka kemudian menghentikan bala bantuan kepada Bani Bakar, ya. Kemudian Abu Sufyan yang termasuk pemimpin kafir Quraisy meminta maaf kepada Rasulullah dan mengharapkan perjanjian itu diperpanjang. Tetapi ditolak oleh Rasulullah bukan tanpa alasan, karena Rasulullah menyampaikan pesan atas pelanggaran itu sebagai berikut, ya. Contohnya, kaum kafir Quraisy itu harus membayar diat atau denda. Kenapa? Karena sudah melanggar perjanjian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum Quraisy memutuskan hubungan persekutuan dengan Bani Bakar, atau kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah itu tidak berlaku lagi. Nah, ini yang pilihan yang diberikan kepada kafir Quraisy, ya, dari Rasulullah. Nah, kalau misalnya ini dilakukan, berarti kaum muslimin akan mengamankan kota Mekah. Nah, ini, ya, mereka kemudian memilih pilihan ketiga, yaitu menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Nah, ya, kalau sudah tidak berlaku, berarti mereka kemudian pilihannya adalah mengirim Abu Sufyan kembali ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian dengan pihak kaum muslimin. Akan tetapi usaha Abu Sufyan tidak berhasil. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Nasi sudah jadi bubur, ya. Kaum muslimin telah siap membebaskan kota Mekah dari kemaksiatan orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang kemudian Ibu suruh jawab. Kemudian selanjutnya, bagaimana kronologis peristiwa Fathul Makkah. Kronologis peristiwa penaklukan kota Makkah ini, pertama adalah pemberangkatan pasukan, ya. Rasulullah kemudian memberangkatkan pasukan pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, ya. Kemudian memberangkatkan 10.000 pasukan dari kaum muslimin. Tujuannya adalah untuk membebaskan dan mengamankan kota suci itu. Di tengah jalan ada 2.000 orang ikut bergabung dengan Rasulullah. Mereka adalah Abu Sufyan bin Al-Haris, Khalid bin Walid, Amr bin Ash, dan yang lainnya. Nah, kemudian pendirian tenda, ya. Kemudian Rasulullah mendirikan tenda dan beristirahat. Rasulullah kemudian memerintahkan pasukannya untuk di Murul Dahram, ya. Para pasukan diperintahkan untuk beristirahat, mendirikan kemah, mengumpulkan kayu bakar, kemudian membuat api unggun di sekeliling perkemahan. Kemudian api unggun terlihat berkobar sangat besar, ya. Asapnya pun mengepul di langit, sehingga kaum kafir Quraisy itu kemudian mampu melihatnya. Bagaimana reaksinya ketika melihat api unggun itu kemudian khawatir, ya. Kafir Quraisy kemudian merasa khawatir, kemudian menyelidikinya, ya, apa yang terjadi. Abu Sufyan menyelidiki perkemahan pasukan kaum muslimin, tapi sayang ia tertangkap basah. Jadi Abu Sufyan ini ditangkap oleh penjaga perkemahan dan kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah.
Kemudian setelah itu menerima saran beberapa sahabat, kemudian akhirnya Abu Sufyan menyatakan masuk Islam, dan disinilah Abu Sufyan masuk Islam, ya. Kemudian Rasulullah meminta Abu Sufyan kembali untuk memantau keamanan di Mekah. Jadi Abu Sufyan ini sudah berislam sebenarnya. Kemudian menyusun strategi, Rasulullah menyusun strategi, lalu membagi pasukannya menjadi 4, yaitu Zubair bin Awam, ya. Zubair bin Awam ke sayap kiri, akan masuk ke sebelah utara. Kemudian Khalid bin Walid, ya, itu sayap kanan, itu sebelah selatan atau bagian hilir. Kemudian Sa'ad bin Ubadah itu bersama kaum Ansor ke sebelah barat. Kemudian Abi Ubaidah ini ke Bukit Hind, ya, seperti itu. Nah, sebelum berangkat Rasulullah kemudian memberi nasihat kepada para sahabat supaya tidak terjadi pertumpahan darah kecuali terpaksa, itu kata perintah Rasulullah. Setelah itu pasukan bergerak menuju posnya masing-masing. Nah, pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah. Perhatikan apa yang dilakukan kaum muslimin setiba di Mekah. Setelah menerima komando dari Rasulullah, pasukan kaum muslimin mulai bergerak, ya. Mulai bergerak dengan memandangkan kalimat tasbih, tahmid, takbir, supaya itu menyemangati kaum muslimin di perjalanan atau pada saat memasuki kota Mekah, ya. Nah, setiap orang akan mendapatkan hidayah, pasti akan tersentuh dan menitikkan air mata ketika mendengar suara tasbih, tahmid, takbir, apalagi yang dikumandangkan oleh para sahabat yang semangatnya luar biasa, ya, seperti itu. Nah, semua pasukan kaum muslimin dengan aman dan selamat, ya. Kenapa? Sebelumnya, ya, walaupun ada pertumpahan kecil, ya, tapi yang dilakukan oleh Rasulullah setelah masuk ke kota Makkah itu kemudian menugaskan Abu Sufyan yang tadi sudah berislam, ya, Abu Sufyan yang sudah berislam itu untuk menyampaikan maklumat atau pesan, ya. Isinya apa? Yang pertama, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan berarti aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram berarti aman, dan barang siapa yang menutup rumahnya berarti aman. Ini adalah pesan bagi penduduk kota Makkah. Maka Abu Sufyan kemudian mengatakan bahwa Abu Sufyan masuk ke rumah Abu Sufyan aman, tapi kan rumah Abu Sufyan tidak besar sehingga siapa saja yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Tetapi mereka banyak yang takut sehingga siapa saja yang sudah menutup rumahnya berarti aman. Nah, itu sehingga kaum Quraisy pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Sufyan, ya. Pada saat itu kan belum ada yang mengetahui bahwa Abu Sufyan ini adalah orang yang sudah masuk Islam. Akhirnya beliau berhasil menaklukkan, menguasai kota Mekah itu tanpa pertumpahan darah yang berarti, walaupun ada sedikit pertumpahan darah, ya, bahkan ada yang meninggal, tetapi tidak sampai menjatuhkan beberapa banyak Quraisy pada saat itu, penduduk Quraisy. Hanya orang-orang yang betul-betul menghalangi, ya, atau ingin kabur dari kota Mekah atau menyerang, ya, pasukan kaum muslimin. Kemudian membersihkan Ka'bah dari berhala dan kemenangan Islam pun terjadi, ya. Jadi itu terjadi tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemudian melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian memerintahkan sahabat untuk membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala dan gambar-gambar berhala yang berada di sekitar Makkah pada saat itu, sekitar Ka'bah. Kemudian Ka'bah ini adalah kiblat umat Islam. Itu kan sudah sangat banyak dipenuhi oleh berhala-berhala, ya. Kan Rasulullah sendiri ikut melakukannya sampai membaca surah Al-Isra ayat 81, ya, yang berbunyi wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Jadi, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap, ya. Keesokan harinya kemudian Rasulullah kemudian isyaratnya, ya, tanggal 21 Ramadan memerintahkan Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di atas Ka'bah, Masya Allah, ya. Jadi itulah yang terjadi